Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Paraya Maharani dengan NPM 5211610198. Saya dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Teknologi Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan peran teknologi dalam hubungan internasional. Yang pertama, apa sih teknologi itu? Teknologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia. Nah, tekno yang berarti keahlian dan logia yang berarti pengetahuan. Nah, secara keseluruhan, teknologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Menurut Manuel Castells, teknologi merupakan suatu kumpulan alat, aturan, dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengolahan. Ada pula perkembangan teknologi itu tersendiri. Jadi sejak zaman purba, kemajuan besar masyarakat tidak dapat dielakkan dari bagaimana teknologi memainkan peranan penting dalam kesehariannya. Teknologi sederhana, misalkan itu api, yang digunakan untuk memasak makanan agar lebih layak. Selanjutnya, dalam transportasi, teknologi berupa roda membuat transportasi jauh lebih mudah. Next, itu ada teknologi berupa senjata primitif, seperti tombak, pantungan, kapak perimbas, panah, dan lain-lain yang membantu manusia untuk survive. Kemudian teknologi sederhana ini berkembang menjadi teknologi yang semakin maju, sehingga yang kita kenal itu alat pintar mekanis modern, alat cetak, senjata api, listrik, pesawat terbang, nuklir, pesawat ulang-alik, telepon, hingga bahkan internet. Ada pula kaitan teknologi dengan hubungan internasional. Jadi dalam hubungan internasional sebagai bagian dari ilmu sosial dan politik, tentu tidak lepas dari perkembangan teknologi. Di revolusi industri abad 12 atau revolusi industri 1.0 menandai bagaimana kemajuan teknologi menjadi penentu yang kemudian mendapat status sebagai sesuatu yang revolusioner, sebagai contoh penemu kompas dan mesin Messier, yang memang kemudian mendorong adanya era penjelajahan samudra atau era of expedition di abad 11 oleh bangsa-bangsa Eropa. Nah, hal ini berpengaruh terhadap bagaimana suatu negara saling berkompetisi mendapatkan koloni sebanyak-banyaknya untuk menunjukkan kekuasaan mereka terhadap bangsa-bangsa lain. Ada pula teknologi yang telah membuat perubahan yang signifikan dalam konstelasi hubungan internasional, yaitu perubahan arsitektur dari sistem internasional, baik dari segi struktur, konsep, maupun hubungan antar aktor. Next, itu perubahan proses, mulai dari sistem operasi, diplomasi, perang, administrasi, transformasi, kebijakan, perdagangan, keuangan, komunikasi, dan berbagai bentuk aktivitas intelijen lainnya. Yang ketiga itu membuat isu baru. Nah, pemerintahan saat ini tidak hanya fokus dalam bagaimana bidang politik, tetapi juga ada bagaimana mereka dapat membuat sesuatu peraturan untuk mengembangkan ilmu alam dan sosial di negaranya. Yang terakhir itu adalah membuat persepsi mengenai keamanan berubah. Walaupun hingga saat ini perang yang bersifat militeristik masih digunakan, namun fokus negara-negara mulai beralih kepada perang teknologi informasi dan komunikasi. Di samping itu masih tetap juga memperhatikan pengembangan teknologi militer dan juga sains. Ada pula peran teknologi dalam sistem PBB. Dalam sistem PBB ada dua aspek yang menjadi perhatian, yaitu mengenai bagaimana pengembangan teknologi dapat mempengaruhi permasalahan global dan mengenai saran yang dikeluarkan untuk mengatasi masalah tersebut oleh pakar dan pengembangan teknologi. Pada abad ke-21 ini, permasalahan global yang seringkali menjadi pusat perhatian bukan hanya kesenjangan sosial,
tapi juga masalah lingkungan akibat aktivitas industri. Dengan adanya pengembangan teknologi yang dilakukan oleh para peneliti, misalnya di masa yang akan datang, penggunaan air conditioner atau AC yang tidak ramah lingkungan dan merusak ozon dapat dialihkan dengan penggunaan panel isolasi panas yang lebih ramah lingkungan dan serta murah. Secara ekonomi, negara dapat menghemat pengeluaran untuk energi jauh lebih banyak, sehingga anggarannya dapat digunakan untuk meningkatkan biaya produksi. Masalah mengenai lingkungan memerlukan banyak peneliti untuk dapat menyelesaikannya. Para ilmuwan bekerja untuk mengetahui seberapa jauh dampaknya dan bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut. Maka dari itu, para peneliti dibutuhkan untuk memberikan saran kepada pemerintah untuk merumuskan kebijakan apa yang diperlukan untuk mengurangi emisi dan efek rumah kaca. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.